Ya, terima kasih Mas Rizky Prayogo ya telah menyampaikan materinya tadi berkaitan tentang pentingnya menjadi ibu yang berwawasan ya, yang pinter gitu kan. Itu sebenarnya setuju gitu kan. Apa namanya? Saya cukup kenal ibunya Mas Yogo ya karena pernah beberapa kali silaturahim gitu kan. Jadi ya Mas Yogo bisa kayak gini karena memang ibunya sangat masya Allah lah gitu kan. Gitu kan. Katanya kalau ibunya itu nggak panikan gitu kan atau punya emosional yang baik sehingga itu bisa menurunkan kepada anak laki-lakinya pun seperti itu katanya. Jadi itu juga cukup apa ya penting banget ketika seorang ibu itu mau terus belajar gitu kan mau terus belajar mungkin ya jadi kalau dari ibu saya juga gitu kan ya apa namanya yang namanya baru jadi ibu kan pasti kan kaget gitu kan. Tapi kan semua itu bisa seiring kita belajar gitu. Oke, selanjutnya yang materi yang akan disampaikan oleh Kak Kustonia kepadanya disilahkan. Falyatafadhol mashkuran. Ya baik, terima kasih kepada kakak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Ustazah Indah Nurul Khairil Bariyah, selaku narasumber juga pada malam hari ini, Ustadz Rizky Prayogo, selaku founder Antasalam, dan teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya senang sekali malam hari ini bisa bergabung bersama teman-teman Antasalam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dulu, nama lengkap saya Kustonia Nurul Mahmuda. Saya alumni S1 dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta 2024, baru banget, fresh graduate. Kemudian sehari-hari saya biasanya mengajar tahsin, mengajar Al-Quran sebenarnya. Cuman agak heran juga ini kenapa saya diundang di Antasalam untuk berbicara. Makanya agak kaget juga, ya mohon nanti koreksinya juga buat saya nanti. Mungkin malam hari ini saya mau sharing-sharing aja berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui. Selain mengajar juga, emang selama ini track recordnya saya aktif di dunia per-MTQ-an walaupun sampai sekarang belum pernah juara gitu. Buat seru-seruan aja sama nambah ilmu dan pengalaman. Oke, jadi di sini ingin menyambung apa yang dikatakan oleh Ustadz Yogo tadi, bahwa perempuan itu perlu menjadi seorang yang empower atau berdaya. Kita banyak menemukan atau mendengar kata-kata bijak tentang perempuan, atau mungkin dalam hadis dan keistimewaan-keistimewaan perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran. Seperti wanita adalah tiang agama, kemudian wanita itu juga tiang negara. Ada juga yang menyebutkan bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Bahkan Bung Hatta juga mengatakan bahwa mendidik laki-laki itu mendidik satu orang, tapi ketika orang tua itu mendidik satu perempuan, maka itu artinya mendidik satu generasi. Mengapa demikian? Ya karena dari perempuan lah, dari rahim perempuan lah, lahir laki-laki dan juga perempuan yang akan melanjutkan estafet kehidupan di bumi ini. Maka dari itu menjadi perempuan itu sangat penting, apalagi sebelum menjadi ibu, penting sekali untuk matang dan berdaya. Berdaya ini menjadi perempuan yang mapan tidak hanya dari segi finansial, tapi juga dari segi mental dan ilmu atau mungkin pengalaman juga. Nah, berkait dengan pengalaman, perempuan sebelum menjadi orang tua itu, menurut saya di sini penting untuk memiliki banyak pengalaman dan meraih suksesnya masing-masing, meraih sukses dulu. Maka dari itu, pada malam hari ini saya mengambilnya pembahasan yang berkait tentang kepercayaan diri. Bagaimana kepercayaan diri itu akan mengantarkan seseorang untuk meraih peluang, meraih kesuksesan. Dalam Al-Quran,
Selanjutnya, dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 139 disebutkan sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu adalah orang yang beriman. Maka dari sini sudah jelas bahwasanya Al-Quran itu melarang seseorang untuk merasa lemah. Sebab manusia pada dasarnya adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuk baik jasmani maupun akalnya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Sehingga tidak satupun manusia itu boleh untuk merasa lemah. Kemudian mengenai percaya diri. Apa sebenarnya kepercayaan diri itu? Kepercayaan diri yaitu kemampuan seseorang dalam meyakinkan diri pada kemampuan yang dimiliki atau kemampuannya untuk mengembangkan nilai-nilai yang positif. Urgensinya yaitu adalah untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan adalah milik orang yang mau berusaha. Dan dalam perjalanannya pun seseorang yang sedang berusaha atau berjuang itu pasti tidak lepas dari berbagai rintangan sehingga perlu disertai dengan rasa percaya diri. Adapun percaya diri dalam hal yang paling sederhana dalam kesehariannya yaitu bisa diwujudkan dalam hal berpendapat atau kita itu lebih mengutamakan untuk berusaha sendiri dulu sebelum meminta tolong kepada orang lain. Kemudian kita itu membiasakan diri untuk tenang dalam menghadapi masalah. Nah, untuk memupuk rasa percaya diri ini, ada beberapa hal yang biasanya tuh suka muncul. Kalau kita memupuk percaya diri, kadang kita udah mau pede, ada aja gitu tantangannya. Salah satunya adalah rasa takut dan ragu. Nah, rasa takut dan ragu. Seringkali seseorang yang dalam berjuang atau berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia cita-citakan, itu dihantui oleh rasa takut dan ragu. Rasa takut dan ragu ini biasanya bisa muncul dari dua hal. Ada yang dia itu memang berwujud nyata, contohnya seperti kita itu memang ditakut-takuti sama orang, kita mendapat ancaman dari orang lain, yang kalau kita melakukan sesuatu maka kita apa gitu ya, biasanya orang itu ada aja gitu menghalang-halangi usaha kita. Nah, itu adalah contoh yang nyata. Contoh yang memang ada sebabnya kita itu menjadi takut dan ragu. Kemudian ada juga rasa takut dan ragu ini yang bentuknya itu fantasi. Fantasi itu seperti apa ya? Kita cemas sendiri. Tidak ada yang menakut-nakuti kita, tidak ada yang mengancam kita, tidak ada yang menghalang-halangi kita sebenarnya. Tapi kita tiba-tiba takut sendiri, tidak mau, sehingga berat untuk melangkah. Nah, selanjutnya yaitu strategi untuk mengatasi rasa takut dan ragu itu. Rasa takut dan ragu itu sebenarnya adalah hal-hal yang wajar. Hal-hal yang wajar yang menghantui seseorang. Jadi, butuh strategi untuk mengendalikannya. Biasanya kalau kita itu sedang dihantui takut atau ragu, kita bisa lebih dahulu mengenali sumbernya itu. Dari mana sih sebenarnya rasa takut dan ragu itu muncul? Apakah dari diri sendiri ataukah memang uh, ada orang lain yang memprovokasi kita? Seperti itu. Kalau kita sudah kenal sama sumbernya, biasanya kita akan lebih mudah untuk mengatasi rasa tersebut.
Mohon maaf, tadi ada gangguan teknis. Jadi ketika kita sudah mengenali sumber dari mana rasa takut dan ragu itu muncul, maka mudah buat kita menenangkan diri. Misalkan nih kalau misal takut itu muncul karena kita itu ada yang memprovokasi atau berusaha menakut-nakuti kita, menghalang-halangi kita. Mungkin kita bisa tanya tuh ke orang yang memprovokasi kita tersebut. Kayak kenapa sih kok kamu itu menghalang-halangi? Kenapa kok aku itu pengen begini, kamu bersikap seperti itu. Kita mungkin bisa menyelesaikan masalah dan ketika masalah tersebut diselesaikan, maka kita bisa berjalan atau melangkah dengan lebih lega gitu ya. Selanjutnya, eh, ketika maaf Kak, slide sebelumnya. Nah, ya. Kemudian rasa takut itu juga terkadang muncul karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu. Misalkan, misalkan kalau kita itu mau ujian atau mau datang ke suatu forum yang itu benar-benar baru buat kita. Nah, kita nggak tahu tuh biasanya. Terus akhirnya suka kepikiran, ntar di sana kok ada temennya nggak ya? Ntar di sana orang-orangnya pada baik nggak ya? Misalkan kita masuk dunia kerja atau masuk di lingkungan yang baru. Itu karena kita tidak tahu. Jadi mungkin kita bisa tuh menambah pengetahuan kita tentang misal kita mau ngerjain sesuatu ini sebenarnya apa sih yang mau dikerjain, biasanya seperti apa gitu. Kita belajar dulu. Atau kalau itu kita sedang masuk ke lingkungan yang baru, kita cari tahu. Kan sekarang tuh gampang ya mencari tahu itu kalau misalkan kita nih ikut Antasalam. Di Antasalam ini orang-orangnya kayak gimana ya? Orang-orangnya menakutkan nggak ya? Atau orang-orangnya akan ramah nggak sama kita? Kita bisa cari tahu kayak kan ada IG-nya, ada TikTok-nya. Mungkin bisa di-stalk terus kita baca komen-komenannya. Oh ternyata kayaknya seru gitu. Baru tuh kita ikut forum di Antasalam. Nah, contohnya rasa takut dan ragu itu biasanya yang sering menghantui eh, remaja atau orang-orang remaja atau orang-orang seumuran kita mungkin ya yang masih muda-muda, yang masih di masa-masa kuliah, itu biasanya suka galau, insecure. Nah, hal-hal seperti itu. Padahal galau, insecure itu kadang juga gak jelas gitu munculnya. Kadang kalau munculnya diprovokasi orang atau karena kita memang sedang ada hambatan dalam mengerjakan sesuatu mungkin wajar. Tapi kadang galau itu galau-galau sendiri. Gara-gara habis scroll TikTok, nemu quotes, terus tiba-tiba galau. Lihat orang-orang kehidupannya di sosial media itu menyenangkan. Terus kok merasa kita itu kayak kayak kurang gitu. Tiba-tiba insecure. Padahal kan apa yang ada di media sosial belum tentu sesuai juga dengan kehidupan yang nyata gitu. Nah, lanjut.